Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi bersama kita. Saya Nisa Ulhani dengan NIM 152. Saya Alena Azara Kamarudin dengan NIM 170. Di sini kita akan membahas Dua materi dua materi dari mata kuliah dasar manajemen pendidikan. Yang mana materi pertama akan disampaikan oleh saya Banisa sendiri, Ulhani, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Alena. Baik, Mbak Nisa Ulhani, sekarang kita akan membahas materi tentang tanggung jawab dan etika manajerial. Apa sih bentuk tanggung jawab material itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab manajerial. Jadi bentuk tanggung jawab manajerial sosial itu komitmen manajer untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial, lingkungan, dan etika ke dalam proses pengambilan keputusan dan operasi perusahaan. Ada juga kewajiban bagi organisasi untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sehingga bisa melayani baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan masyarakat. Nah, untuk tanggung jawab secara sosial itu berarti sadar akan bagaimana operasi perusahaan itu mempengaruhi masyarakat dan lingkungan dan berusaha untuk mengimbangkan dampak baik dan buruknya. Nah, di sini itu ada juga tanggung jawabnya itu mencakup upaya untuk menjalankan bisnis secara etis dan berkelanjutan, berkontribusi dan berkesejahteraan sosial, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini dikenal juga sebagai aspek penting dari tanggung jawab sosial manajerial. Nah, aspek ini itu meliputi aspek keadilan terhadap lingkungan, kontribusi, kesejahteraan karyawan. Nah, yang terakhir itu juga ada tanggung jawab kepada konsumen. Jadi kita itu harus tanggung jawab terhadap konsumennya. Nah, saya ini mengutip dari buku Ajaran Pengantar Manajemen. Baik, Mbak Lena, seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Nah, terus setiap pemain kan pasti memiliki etika ya. Iya. Nah, apa saja sih etika yang harus dimiliki oleh manajer itu? Nah, baik, sini saya akan menjelaskan juga etika yang harus dimiliki seorang manajerial. Nah, manajerial kan manajer itu harus memiliki etika kayak tanggung jawab, kejujuran, keadilan, transparansi saat berinteraksi dengan karyawan, pemangku kepentingan. Nah, tujuan dari etika manajerial juga adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan serta menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, etika manajerial ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajerial itu bertindak dengan integrasi dan menjaga kepercayaan stakeholdernya. Jadi menjaga kepercayaan pemimpinnya gitu. Nah, di sini itu ada juga prinsip dari perilaku manajer dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu keputusan berbasis nilai seperti etika manajerial yang menekankan pentingnya membuat keputusan yang bijak gitu. Biar ketika keputusannya bijak itu hasilnya pun akan bagus. Nah, yang kedua itu adanya tanggung jawab sosial. Nah, yang ketiga itu kepatuhan hukum. Yang keempat integrasi. Yang kelima itu adanya keputusan yang adil, yang dimana manajer itu harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara. Jadi sebagai seorang manajer tuh kita tidak boleh memilih-milih pihaknya. Kita tuh dalam membagi tugas juga harus merata. Karena ketika kita membagi tugas tidak adil, pasti ada rasa kecemburuan di dalam bawahannya kita. Nah, yang terakhir itu adanya transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini saya kutip dari jurnal tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Baik. Seperti itu, Mbak Lena. Baik. Terus kan setiap hal itu memiliki hubungannya. Iya. Nah, hubungannya apa sih antara tanggung jawab sama etika manajerial itu? Nah, di sini hubungannya antara tanggung jawab dan etika manajerial itu
ya, emang sangat erat sih ketika ketika kita memiliki tanggung jawab dan itu nggak punya etika. Nah itu pun nggak akan bisa menghasilkan tanggung jawab yang baik gitu. Di, di sini dijelaskan dari jurnalnya, dari jurnal analisis manajer dalam mengelola dengan etika dan tanggung jawab. Nah di sini dijelaskan bahwasanya dasar pengambilan keputusan, yang kedua itu adanya kepercayaan dan reputasi, yang ketiga itu pencegahan penyalahgunaan, jadi mencegah penyalahgunaan. Nah terus yang keempat itu adanya kesejahteraan karyawan, yang terakhir itu adanya komitmen berkelanjutan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu komitmen yang berkelanjutan untuk bertindak etika dan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Nah, itu penjelasan dari saya tentang tanggung jawab dan etika manajerial. Baik, terima kasih Mbak Nisa Ulhani atas pemaparan materinya, Masya Allah, sangat bagus sekali. Terima kasih Mbak Lena. Nah, di sini di sini kita bergantian ya Mbak Alena. Sekarang benar. saya yang bertanya kepada Mbak Alena dan Mbak Alena yang akan memaparkan. Baik, di sini Mbak Alena akan memaparkan tentang manajemen hubungan masyarakat. Apa sih Mbak Alena manajemen hubungan masyarakat itu Mbak Alena, kalau boleh tahu? Jadi hubungan masyarakat atau yang sering disebut dengan humas ya, ini memiliki peran penting pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Keberadaannya yaitu sebagai perantara komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan program-program mereka yang akan dicapai dan mempromosikan lembaga tersebut kepada masyarakat. Humas dalam bahasa Inggris yaitu disebut dengan public relation, yang artinya suatu kegiatan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dalam menyebarkan suatu informasi yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hubungan masyarakat ini memiliki Baik Mbak Alena, pasti manajemen hubungan masyarakat itu memiliki fungsi bagi masyarakat. Nah ya kan, apa aja sih fungsinya itu buat masyarakat itu loh? Memiliki fungsi apa aja? Hubungan masyarakat ini memiliki fungsi, yaitu untuk mengelola dan mempertahankan hubungan yang baik antar lembaga, organisasi dan masyarakat dalam memberikan pengaruh sukses atau gagalnya suatu lembaga organisasi itu sendiri. Fungsi humas pada lembaga pendidikan yaitu yang pertama, menjaga hubungan yang baik antara orang tua peserta didik sebagai pengguna lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua murid dan guru agar mudah ketika ingin menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama melalui mitra komite lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi opini, persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Yang kelima, memberikan layanan atau saran yang baik untuk ketua yayasan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Yang keenam yaitu yang terakhir, menginformasikan program-program lembaga yang sudah dicapai dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler melalui media WhatsApp atau media yang lainnya. Lumayan banyak ya Mbak Lena fungsinya manajemen hubungan masyarakat ini. Nah, kalau kita ini udah ngomong-ngomong tentang fungsi, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan manajemen hubungan masyarakat ini terhadap lembaga pendidikan itu apa sih Mbak Alena tujuannya itu? Tujuannya itu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, mendukung program pendidikan. Yang kelima, membangun hubungan yang harmonis. Yang keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Yang kedelapan, menjaga relevansi program pendidikan. Nah, yang tadi itu saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Juhji dan lain-lain, Universitas Hasanuddin Banten, yang berjudul
yang berjudul Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan. Nah, sekarang kita di ujung podcast teman. Ya, mungkin cukup sekian dari kita. Apabila Mohon ada maaf bila kekurangan, banyak kekurangan dan mohon maaf. kesalahan. Ya, apabila Kurang dalam menyampaikan Nah. materinya, karena kita juga masih belajar. Karena kesalahan datang dari kita, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. baik Mbak Alena, mungkin sampai sini aja podcast kita ya Mbak Alena. Iya. Kami selaku pembawa podcast dan pemaparan dari materi tadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.